Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwansyah, kelas 7D, jurusan IPA Biologi, akan mereview hasil webinar kemarin tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Baik, kita langsung saja. Pengertian lobster itu sendiri adalah hewan laut yang termasuk ke dalam kelompok udang laut, tetapi bentuknya lebih besar daripada udang laut yang seperti biasa. Lobster termasuk ke dalam genus Humorus, mempunyai warna hitam kebiru-biruan, memiliki 8 kaki dan mempunyai pasang sipit yang besar. Itu yang membedakan antara udang biasa sama udang lobster. Hewan ini juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasaran, baik di pasaran dalam negeri maupun di seluruh dunia. Adapun pola penyebarannya, ada pertama yang sing population, studi kasus. Pola penyebarannya, pola kepemilikan BBL yang tinggi area tertentu. Yang kedua, tidak terdapat kolerasi yang kuat antara jumlah lobster dewasa dan benih-benih lobster. Memiliki tingkat sintasan 0,01%, artinya 1 ekor survive dari 10.000 ekor. C. Pengolahan benih-benih lobster untuk budidaya lobster. Jika 10.000 benih lobster mendekati ke arah pantai yang mempunyai kondisi sink population, maka cara yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Adapun cara pertama meliputi seperti kita dilarang untuk menangkap atau memburu benih-benih lobster. Yang kedua, 99% benih-benih lobster tersebut akan mengalami kematian secara alami karena dipengaruhi oleh suatu faktor. Akan tersisa 1 individu lobster dewasa yang akan berkembang biak. Adapun cara yang kedua meliputi para nelayan menangkap benih-benih lobster, kemudian benih-benih lobster tersebut dibudidayakan secara langsung di tempat lautnya dengan menggunakan dermaga. Lalu akan terdapat 7.000 individu lobster dewasa. Kemudian kita race crossing atau kita kita lepas 2% dewasa hasil budidaya tersebut ke alam bebas. Yang bagian D, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia. Adapun faktor-faktornya antara lain sebagai berikut. Iptek. Nah, di sini ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap investasi dan bisnis budidaya lobster tersebut. Karena kalau kita minim pengetahuan dengan minim pengetahuan dan minim pengetahuan teknologi, itu akan itu yang menyebabkan bisnis budidaya lobster itu akan terhambat atau tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, efisiensi produksi lobster. Yang ketiga, pasar tempat lobster akan dipasarkan. Nah, kita harus menentukan di mana pusat perdagangan lobster yang paling besar dan harganya itu kemungkinan akan lebih mahal apabila dijual, dipasarkan di daerah sendiri. Dinamika politik, ekonomi, kebijakan pemerintah setempat. Nah, dinamikanya ini adalah faktor pendorong atau dukungan dari pemerintah setempat. Adapun peluang dan tantangan. Yang pertama ada namanya era transisi. Nah, di sini maksudnya era transisi, kita harus mengetahui
bulan-bulan apa namanya, penjualan lobster itu bisa bisa daya jualnya itu lebih tinggi dari apa namanya, harga jual yang seperti biasa. Yang kedua, kinerja usaha pembesaran rendah. Yang ketiga, masalah suplai pakan. Nah, di sini juga yang menjadi masalahnya adalah pakan untuk benih-benih lobster yang sangat sulit, seperti ikan-ikan kecil, ikan roach itu yang membuat apa namanya, budidaya lobster ini sangat sulit atau sangat minim untuk dikerjakan. Yang ketiga, lebih memilih menangkap BCL. Budidaya masih rendah. Nah, pembudidayaan di dalam negeri ini masih rendah karena dikarenakan kurang apa namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi sama pendukung dari pemerintah setempat. Sekian mungkin presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.